ya untuk vertigo, ya sekaligus untuk memperkuat ketajaman mata juga nih sekarang ini, karena di sini gitu. Ini dia ketajaman mata dan apa. Nah, namun demikian yang namanya presbiop wajib, hukumnya wajib. Kalau Abi mau udah paham betul itu karena memang di refraksi optisi. Nah, minimal itu kan memang kalau sesuai usia 1/4 sampai 1,5. Menggunakan 1 saja sudah lumayan gitu, udah enak gitu loh. Jadi jangan dipaksakan begini. Kalau dekat ininya dimeceng-mecengkan matanya, nah itu tuh berat ke sini. Nah, itu mempengaruhi nanti ke vertigonya gitu loh. Jadi dengan kata lain ya sudah, karena udah ditanggung oleh perusahaan, langsung aja ke optik lah sana, udah ambil aja. Tapi nggak usah yang mahal kali lah yang tidak. Tapi ya semua kan udah ditanggung ya. Cuman masalahnya begini, optiknya kan dalam tanda kutip ya syukur kalau amanah kan gitu. Ada yang harganya itu optik. Ya sekarang yang harga 1 juta itu bisa dengan yang persis sama bisa 500 ya gitu dikasihkan teman-teman tuh ini karena paham ngerti lah. Di depan gagang kacamata banyak ditumpukan gitu tapi karena nggak dijalankan tiap hari habis ada pelatihan. Dah pokoknya itu harus dibuat, itu adalah intinya, segera aja.
gunakan resep itu boleh, diperiksa lagi juga boleh, mudah kok, sederhana. Oh, resepnya udah ada di. Iya. Cuman Iya. Tapi itu memeriksa itu kan mudah sekali mas. Yang apalagi kalau ada silindris, ini benar-benar nggak ada silindris, enggak nggak ada asperis saja, dan hanya bawahnya aja kan. Artinya Iya, ada jauhnya normal kan, jauhnya Jauhnya normal. nantinya plano, jadi Memang jadi nanti dia bilang minta plano memang. ya, jadi nanti minta progresif aja plano itunya ini. Yang Sudah jelas pernah, kalau pakai kacamata, nah ini hati-hati juga, so makin ganteng kan. Iya. Enggak, karena kalau orang optiknya sih bilang Bapak pertama pakai ya, membiasakan diri biasa 2 minggu. Iya. Iya kan, Bisa. ini Iya. iya katanya. Dan itu juga makanya dikasih 1/4. Sebenarnya gini, kalau di yang normalnya di 1,5, cuman nanti kalau ini kaget kali di 1/4 dulu. Tapi nanti 2,5 tahun kurang lebih naik lagi 1/4. Nah jadi pengaruhnya besar. Jadi harus pakai. Dan itu aja intinya. Dan enak pakai itu enak. Dan memang bagaimana dengan akupunktur? Itu tadi itu udah sunatullah memang. Nggak bisa. Kalau minus bisa. Minus, ya. Kalau presbiop belum ada ini hasil risetnya itu belum ada. Belum ada. Enggak. Kalau kita pakai kacamata ini enggak dipakainya cuma untuk baca. Hari-hari Nggak apa-apa. dipakai enggak apa. Enggak apa, enggak apa-apa. Habis aja untuk baca aja. Iya. Karena mengganggu kalau Iya. hari-hari. Abi nggak pakai. Kalau lagi apa gini ya, oh iya. Nah sekarang ini kalau Abi nggak pakai kacamata, jelas ini hanya berapa Abi? Hanya mampu ini 30% aja. Jadi 70%-nya hilang. Tapi kalau udah pakai ini udah 100% nih, udah 100%. Kalau gini 30%. Artinya ya karena udah terbiasa ini, kalaupun pejam mata insya Allah bisa gitu. Walaupun pejam mata karena udah ada namanya palpasi perabaan ya. Nah tapi kalau gini kan udah selesai. Udah kali. Udah kali ini ya kalau dikenakan pegang kalau Abi itu sebelum akupunktur ada kacamata juga, kacamata duluan sebelum akupunktur gitu. Ya sebelum AKP akupunktur itu Abi dapat lisensi RO dulu gitu, dari Gapopin Jawa Barat. Ini teman-teman di sini nih baru ketemu di sini aja. Mayang Optikal, tapi Mayang sekarang kurang maju. Dulu maju tuh waktu di tahun 2000-an barangkali, sekarang udah Mayang Optikal. Iya, Mayang Optikal besar kan dulu. Iya, dulu besar. Itu seguru seilmu dengan Nabi. Mayang Optikal itu. Dia belajar di Bandung juga. Gitu loh. Jadi Abi itu dapat lisensi sama dengan Mayang Optikal. Ada di sini namanya Edi Miko namanya. Fotonya ada, masih nyimpan. Gitu ceritanya. Orang tua saya ini malah balik bersih matanya. Umur 83. Abi tadi Abi dalam ini mau sampai ke sana cerita ke dalam pikiran. Tadi kan gini, akupunktur nggak bisa. Abi bilang kan gitu. Tapi ya tersimpan cerita. Jadi memang qadarullah, nah di usia udah sepuh gitu sih. Nah, oleh Allah itu dibalikan ya penglihatan, tapi biasanya penglihatan dekat biasanya begitu. Jadi penglihatan jauhnya nampak dekat. Baca Quran nggak pakai kacamata? Iya, itu penglihatan dekat. Tapi jauhnya biasanya tetap agak ini nggak nampak juga. Nah itu tuh apa? Kalau secara ilmu fisiologinya, kedokterannya, presbiop itu kan karena ada kekakuan ligamentum namanya, itu pengikatan gini dia, ini
Ini lensa itu kalau kita melihat jauh begini cekung, kalau kita melihat dekat lensa mata itu cembung gitu. Jadi itu yang disebut akomodasi mata. Nah ini di sini ada yang mengikatnya, namanya ligamentum. Ini sudah kaku. Nah jadi ketika sudah sepuh, jadi ininya tuh kekakuan cembungnya itu kuat. Kalau sekarang kita cembungnya jadi kurang gitu, karena kaku ininya kan. Harusnya gini, saya kalau dekat melihat tuh saya begitu, ini kaku, nggak bisa. Jadi cuma harusnya segini, ini cuma segini. Nah, harus ditambah gitu, harusnya bisa segini gitu kan, ini cuma segini, harus ditambah. Nah kalau sudah sepuh, jadi dia mengendor, kakunya itu ngendor. Nah susah cembungnya, susah cekungnya, melihat jauhnya susah. Tapi ini gini aja terus gitu kan, ininya cekungnya sudah jadi cembung ya, lebih cembung, udah jadi malah jadi kendor gitu. Akhirnya melihatnya jelas, ya pakai kacamata lagi gitu. Jadi gitu itunya tuh, masya Allah, oleh Allah tuh ya Allah, tanda-tanda. Tapi kan memang ada nikmatnya yang dicabut ya. Iya, Kalau pasti ya. ini kan udah Batam Abi, sekarang nih Pak Bang Iwan udah dicabut dikit-dikit kan, jauh dekatnya udah mulai kita susah, semua nikmat gitu. Nah nanti ada yang dikembalikan, tapi tetap jauhnya nggak bisa. Kita ini memang bisa apa namanya tuh, kalau Abi cuman belum jadi nih mau bikin buku. Judulnya itu tanda-tanda kiamat dalam tubuh kita gitu, dalam tubuh manusia itu kan ada dulu ya. Ini pasangannya tetap harus lain. Sekarang yang kemarin nggak diambil, ini pasangan. Kemarin yang nyentrum itu. Kenapa? Yang nyentrum itu. Enggak, sekarang kita belum nggak ambil lagi ini. Cuman yang ini dia, ini untuk teleponnya harus diambil karena pasangannya ini. Dan memang kita ganti, tapi tidak semua ada yang harus dipasangkan tetap. Termasuk Tushanli dan ini, jadi cuma 2. Taisi nggak kita ambil, Samyuntong nggak, 2 di kaki aja. Kakinya coba. Mungkin terang saya. Hah? Mungkin terang. Insya Allah. Tapi kalau ke presbiopnya enggak ini tetap presbiopnya, cuman penglihatannya nanti insya Allah ya, penglihatannya ya, ketajamannya gitu. Tapi kalau fisiologi itunya memang sudah sunatullah istilahnya. Abi itu direfraksi optisi ini atau jualan kacamata lah gitu istilahnya, sebelum Abi pakai kacamata. Masih muda, masih di usia 25-an dulu itu. Di Aceh, iya. Oh itu seluruh sekolah-sekolah Abi yang memeriksa itu, yang memasukkan itu Abi. Dari lompatnya. Nah, ini sekarang dipadukan dengan akupunktur misalnya untuk memperkuat mata. Sekarang malah kacamatanya enggak, sejak kesini enggak, Abi nggak jalankan. Dan kalau ada yang minta bantu ya aku bantu. Guru-guru kan kasihan kadang-kadang.
ditakdirkan sepasang ya punya ini ya, punya momongannya Iya. enak. Suka berantem nggak? Enggak ya? Lama pernah kan. Hebat ya. Nggak pernah berantem ya dia ya. Saling ini karena tapi kalau ngikut ya. Tapi kalau ditakdirkan ada 3 aja, wah itu pasti ada provokasinya. Kalau 2 enggak ya. Maunya mau ada anak. Pas saya melahirkannya itu. Kemarin tuh, Iya, yang Pandu itu divakum. Masya Allah, siapa yang divakum? Pandu. Oh, divakum ya. Intan kebesaran. Intan apa sesar? Normal. Enggak tapi normal, tapi susah ya. sesak nafas. Wah, 3 mau besar tiga aja. koma setengah tuh itu Nampak, Hampir nampak, nampak. 3,8. Wah, hampir 4 mau besar itu. Nampaknya rajin makan ininya, makan apa vitamin. Habis itu, Emang suka. habis itu kalau dikasih vitamin, misalnya untuk sekian lama, misalnya untuk 1 bulan misalnya, itu bisa-bisa jadi 3 bulan gitu. Jadi tidak terlalu gitu vitaminnya. Itu biasanya faktor vitamin besar itu bayi itu. Itu suka Minum apa? susu kedelai. Sekedar ya? Oh ya iyalah, bagus itu bagus, itu soya itu kan. Tapi ya itulah ya, ke bayinya jadi bongsor. Hampir 4 kilo mau. Saya takut habis tuh. Berat 4 kilo mah. Berat. Berat. Anak-anak ini nggak ada yang hanya di 2 lebih ya, 2 lebih gitu lah. Beberapa nggak ada yang sampai. Alhamdulillah itu ya. Bebaskan. Dan tidak terasa tiba-tiba udah pada besar. Nanti kalau udah apa tinggal berlian. Iya, begitulah kehidupan. Tapi tetap masih ada seninya juga dengan berkunjung dengan apa semuanya. Nah kita jalan ya. Pada dasarnya kan semuanya ibadah. Syukurlah jadi nggak ada lah ya istilah berantem ya. Malah apa saling apa pergi Iya, sama pergi. gitu ya. Kalau jalan tuh bang antara adik ke sana, nah begitu. Oh, itu pula ya. Panggilan abang ade gitu ya. Sumatera sih sama anak-anak sini ya abang ade. Kalau di Sunda kan itu nggak akrab. Iya. AA, teteh, AA. Kalau adiknya masih tetap ada ade atau nanti atau apa ya? Ade ya, bayi ade. AA, teteh. Asing. Sering juga habis pulang kampung. Boleh dikatakan jarang. Karena faktornya ya orang tua. Udah nggak ada yang jadi yang di Bandung
Di Ya, mana? Bandung. Bandung. Ya. Siapa lagi anak? Oh, banyak abang-abang, adik-adik, kemudian keluarga paman segala macam masih di sana semua. Hitungannya sih udah 3 tahun yang lalu yang terakhir. Terakhir kemarin. Ya, tapi anak-anak ada masih baru 1 tahun yang lalu. Sekarang nggak ada lagi pesawat langsung. Pesawat ke Bandung kalau tempo hari itu ada ini ya, tapi jarang. Ke Jakarta Kemarin dulu. tuh ada Air Asia. Ada tempo hari Air Asia. Citylink ada. Citylink ya, Citylink Masih ada. ada. Ya. Masih kayaknya. Kalau yang normal ya. Dan sekarang kan kita punya bandara baru itu di Iya. Kertajati itu. Terjadi kejauhan. Kejauhan ya Kertajati. Maka Dan ke ini itu ke Husen Husen Sastra lagi. Ya, Husen. Sen. Ke Husen sebetulnya. itu kecil ya maknya. Kecil. Itu udah 2 kali gitu. Ke Husen. Iya. Kecil, Husen kecil. Yang besar ya Kertajati. Ada terasa atau enggak ini? Rasa? Terasa. Kuat kali enggak? Enggak. Karena tidak harus kuat. Nah, ini memperkuat justru. Kalau kuat kali jadi memperkuat. Ya itulah. Tapi apa namanya itu? Ini ya sekarang paling komunikasi itu aja. Kemarin silaturahmi ya pakai Zoom. Iya. Bahkan kemarin terakhir ini kurban di sana juga. Tahun ini kurban di sana. Tahun kemarin di saat di Bandung ya. Jadi waktu ini prosesinya ya ditunjukkan kan ya. Itu gitu ya untuk mempererat saja ya. Ya seperti itu. Paling ya sekarang anak-anak yang boleh dikatakan tersambung setahun sekali, mungkin boleh ada atau 1-2 tahun sekali, tapi anak-anak karena memang sekolah di Jawa, jadi kalau libur itu ke sana ya. Bang Iwan asli mana? Masih Medan. Medan. Iya, Puja Kusuma Putra Jawa. Oh daerah Sumatera. iya, Puja Kusuma. Di kakaknya? Payakumbuh ya. Oh iya iya. Puja Kusuma ya. Di mana Puja Kusumanya di? Enggak, apanya Jawanya tuh di apa? Kalau Medannya, di Medannya. Medan di Tanjung Merawa. Tanjung. Tanjung Merawa itu kalau mau ke Medan setelah Lubuk Pakam. Setelah Lumpakam. Kalau dari sini maksudnya. Jadi belum sampai ke Medan ya? Belum. Kalau saya kilometer 20. Oh. Iya Kilometer iya 20. iya iya, sekitar sana ya. Kalau Tanjung Balai sebelah mana sih Tanjung Balai? Tanjung Balai apa namanya? Tanjung Balai banyak. Oh banyak ya. Iya di Medan tuh Tanjung Balai. Tanjung Balai itu sini sebelum jauh lagi. Masih di sini. Kalau dari sini kan jumpa Rantau Kerapat dulu. Rantau Habis Kerapat. itu ada Aina Barat. Setelah itu ada namanya Simpang Kawat, Pematang Siantar, Tanjung Balai. Baru ketemu itu Tanjung Balai kan ada Inalum kan di situ. Jadi Inalum ya. Inalum. Nah, itu Tanjung Balai. Oh. Jauh kok dari Siapa Jam. Tanjung Balai? Duh, sekarang malah setelah almarhum ada punya sahabat Puja Kusuma juga namanya Ustadz Maskun. Satu bantal dengan Abi, kuliah di UIN. Abi kan kuliah juga di sana di Aceh itu. Setelah dari Bandung Abi kuliah lagi di Aceh di UIN Maraniri, di UIN Maraniri. Jumpalah dengan namanya Maskun Ustadz Puja Kusuma. Terakhir beliau itu jadi di apa namanya penyuluh agama
dulu itu waktu kuliah ya satu bantal kan Abi, dia itu nggak pernah nyewa kan tempat itu apa di masjid sebagai imam masjid, jadi hafiz ya Al-Quran kan, baik kali udah jadi sahabat jadi saudara lah. Terakhir berapa ya 3 tahun yang lalu informasi 3 tahun yang lalu wafat, terus Abi cari terus informasinya, tapi belum kesana ya, ketemu lah sampai bicara dengan mertuanya lah di sana di Aceh. Nah itulah dari Tanjung Balai gitu, Tanjung Balai dari pesantren ya. Ada dulu Abi tamat UIN. Tamat di UIN juga, sebelumnya tamat di UPI IKIP dulu di Bandung. Oh itu jadi guru Abi. Guru ya biologi kan, guru biologi, tapi diangkat guru biologi sebetulnya. Waktu ke Aceh ya masuk lagi. Waktu Aceh itu udah tamat. Udah tamat tapi Yang ngajar. IKIP tuh. Udah, Abi ngajar di UIN tuh ngajar. Oh, Ngajar Abi di UIN. Nah sambil ngajar sambil kuliah lagi. Sambil kuliah lagi. S2. Enggak, di S1. Oh S1. S1 lagi Abi. S2-nya malah di sini. S2 UIN-nya di Suska. Iya, di Suska. S2 Abi di Suska. Masuk lagi ke kesehatan. Tapi di sini di Stika Santwa. Iya. Gitu. Jadi S1-nya 2 kali, S2-nya 2 kali. S1-nya 2 kali ya. S2-nya 2 kali juga. Iya, misi ya sambil. Yang mau ngambil dokter. Tadinya iya, dan Nabi sudah dapat beasiswa kemarin itu, zamannya Rusli Zainal malah. Iya, Pemda kan ada untuk guru-guru itu kan. Iya, dulu zaman Rusli Zainal Nabi dapat, tapi dalam tanda kutip waktu itu tuh masih ada, dalam tanda kutip masih ada apa ya? Ada istilahnya apa sih? Bukan putra daerah lah Abi ini gitu kan. Iya, Jadi dari rekomendasi ada, dari ini yang kemarin jadi bupati dulu itu jadi kepala dinas langsung merekomendasikan Abi langsung. Wah, terhalang di bawahnya malah. Terus terang dia, saudara kan bukan orang sini, nanti kalau sudah saudara selesai nanti pulang ada gitu. Iya. Abi nggak banyak bicara, udahlah. Ya aja. Besoknya mau dites, udah sampai informasinya malah ke Bandung, ke UPI Bandung, karena di UPI ngambil S3. Udah. Setelah itu Abi enggak lah. Kalau sekarang mah nggak ini lah. Nah nanti anak-anak gitulah ya, nanti itu Intan terus Pandu teruskan aja, teruskan aja. Sekarang mudah, ya sudah mudah. Beda jangan dulu lah menjadi sebuah apa istilah tuh, sebuah kemewahan. Kalau sekarang udah mudah lanjutkan terus, lanjutkan terus. Kalaupun berhenti ya berhentilah setahun atau 2 tahun kalaupun berhenti, sambil ada istirahat beradaptasi. Asik belajar tuh sebenarnya. Kalau sekarang udah capek. Kalau ngambil S3 itu harus ngambil lanjut dari yang disiplin ilmu S2 nya? Enggak kan? Enggak, bebas Ya? bebas. Abi zigzag Abi, nggak ada Abi yang lurus, dan pun Abi tidak untuk karir, tidak sama sekali. Ke UIN misalnya, untuk apa? Dulu ingin pesantren, nggak di pesantren kan, jadi ya hitung-hitung ya, belajar ngaji ya gitu ya. Iya itu aja, nggak ada kaitan dengan karir sama sekali.
Kalau untuk kesehatan ini ya ngambil MCAS itu karena ada kaitan dengan ini, supaya karena kan sertifikasinya ya. iyalah, tapi sertifikasi yang non formal istilahnya itu kan. Cuma kan gini, ada dokter-dokter pada belajar gitu kan, kita kan harus paham juga bahasa mereka kan, kita harus paham gitu. Dan pun dalam tanda kutip tidak apa, ada apa namanya itu ya, ada marwahnya lah gitu kan. Kalau dokter itu kan istilah S1 juga kan, kalau udah kalau MKes kan S2 gitu. Jadi ada marwahnya. Ada dokter-dokter pada belajar. Mau ambil S3 dokter, disertasinya yang uji ada dokter berapa banyak gitu ya? Kalau S3 apa kan? Iya, Dokter. dokter. Oh, namanya dokter. Iya, ada apa itu? Dan itu kan ada ini dulu, ada sidang terbuka, ada Iya. sidang tertutup kan gitu. Kemarin Abi mau ngambil S3 juga dikaitkan dengan ini, tentang Abi mau ngambil tentang apa namanya, pendidikan kesehatan sebetulnya, yaitu Tibbun Nabawi, ya Tibbun Nabawi yang dikaitkan dengan life skill untuk sekolah gitu kan, karena kan di UPI kan gitu tadi. Nah, life skill itunya Abi apa, proposalnya udah diterima kan, harus mengajukan proposal dulu kan. Iya. Udah diterima gitu, oh bagus ini gitu kan, belum pernah ada nih. Tapi ya itu dicekal istilahnya, dicekal. Berdua tempo hari yang dicekal tuh sama juga, beliau itu dari Sumbar, Nggak putar guru ya, SMA ya. 8, guru teladan juga. Abi kan pernah guru teladan. Almarhum mungkin Pandu terajar dulu. Kok ibu Astagfirullahaladzim. Bahasa Inggris, ibu siapa ya, belum menikah tempo hari itu, ya Allah. Meninggal itu di Jakarta, sedang bawa anak-anak. Miss Palin, Miss Palin, iya. Abi yakin Pandu terajar, tahu itu Miss Palin terajar itu, sedang bawa anak-anak ini apa namanya, lomba, sedang bawa anak-anak lomba ke Jakarta. Masya Allah, qadarullah, ya Allah ya Karim. Hipertensi ya, kaitannya dengan jantung, hipertensi. Setelah minum kopi, nah, makanya yang hipertensi ya harus diatur lah. Seperti Abi juga kan sebetulnya ada kaitan jantung. Beberapa hari ini Abi sedang agak perih-perih di sini. Nah, ini makanya ada bekas ya, di akupunktur nih. Iya, agak perih-perih. Karena apa? Ngopinya agak kuat sekali. Ngopinya agak kuat, ya Allah. Ngopi dan ngopi aja. Biasanya satu saset sehari, ini bisa 2 saset. Kopi susu itu. Kopi susu itu jadi kopi susu itu. Kalau saya sana kopi hitam. Kopi hitam ya. Jangan. Dulu Abi kopi hitam ini kapal api dulu, zaman dulu. Kapal api dulu Abi. Dulu belum ada pula saset-saset Iya, di mix itu belum ada. Dulu kopi tubruk kan kopi Dulu ya, aku kopi hitam. buat
kopi susu tuh susunya beda. Susunya beda, kopinya. iya. Pas Awal-awal sekarang agak kan aneh juga ini tuh apa, tapi sekarang artinya justru seduh. iya. Jadi kurang terasa sebenarnya di awal-awal apa ini tuh. Tapi karena sekarang karena faktor praktis mungkin tadi Iya. itu ya, praktis nggak di. Ya. Kalau untuk kecantikan di situ juga. Ya, di sini di tangan untuk merangsang ke atasnya. Jadi kuku itu bagus tuh. Tapi kebanyakannya di sini dan ini ada di sini tuh. Di atas telinga dan di telinga ada. Tapi intinya di sini. Jadi kencang sebetulnya. Makanya teman-teman yang sudah belajar akupuntur kan akupuntur sendiri. Kalau Abi kan ya nggak rajin gitu alias malas gitu. Teman-teman ada kursus yang udah belajar ya itu mereka pada ini sendiri merapi sendiri di depan kaca. Iya mudah. Itu masuk jarumnya itu panjang. Kalau ini 2 cm, Oh, ini 2 cm kan ya. Cuma teknisnya kan ada subkutan. Dari 2 cm itu ini kan setengah cun namanya, setengahnya dari yang panjang. Nah tapi masuknya bisa saja 1/4 cun, ada aturan. Jadi tidak, ini kan 2 cm semuanya, tidak semuanya 2 cm beda. iya, Iya ada aturan. ada. Iya ada. Terus kenapa enggak berdarah? Kalau kita Iya, pakai jarum kok betul. berdarah? Betul. Karena ini tidak kena kepada pembuluh venanya, nggak ada. Iya, jadi nggak dikepung, nggak pembuluh, nggak. Yang disasarnya titiknya. Ya, pembuluh. Iya. Macam ini naikuannya untuk jantung ini bisa tembus ke sini. Coyot langsung bisa tembus. Ini bisa ditembuskan. Baik, sekarang biasa telungkup. Ya, tetap ke sini. Karena ada yang di fungsi masih tetap. Kalau sebelah kanan ini masih tetap, tapi di daerah bawah. Kemarin di atas, sekarang di tengah. Dah. Nyaman nggak ini? Nyaman. Mana aja? Udah tidur gitu. Iya. Tak ada salahnya kalau ada ketertarikan dengan ilmu ini, misalnya jika ada ketertarikan misalnya nanti Abi kasih fasilitas, nanti Abi sedang ini sekarang sedang apa, sedang membuat rancangan, jadi terutama video-video tutorialnya itu sudah banyak video ini, tapi hanya video-video praktek. Kalau sekarang Abi mau semacam tutorial nanti secara khusus, bisa cara menusuk titik apa itu, terus ada penjelasannya segala macam itu loh.
Abi sedang ini. Gak bakal berani tuh. Ah, nggak, awalnya begitu semua. Jangankan ini dokter saja. Nah ini kan Abi sering seloroh gini. Siapa yang paling takut di akupuntur? Ternyata dokter. Iya, ternyata dokter. Awalnya begitulah semua orang juga. Seperti bilang banyak akhirnya yang pada bisa, tapi asal diawali dengan mau. Setelah tahu benefitnya, benefit keuntungannya, keuntungan secara pribadi untuk autoterapi, terapi diri sendiri, terapi keluarga. Tapi pada akhirnya ya untuk depresi gitu kan, pada akhirnya seperti itu. Paling tidak ya itu tadi dengan jari. Ini tadi ada WA dari Yuri itu. Anak saya katanya step B gitu kan. Alhamdulillah bisa diselesaikan stepnya dengan titik ini aja, titik kuku. Ya dia pijit-pijit aja, stepnya bisa di atas sih. Nah cuman lemes sekarang B katanya, apa B? Tapi bilang ini titik Cisande gitu, titik Cisande. Kita ada dikasih tunggu.
masih sering ke sana kan, ke Medan pulang? Sering. Masih Jalan darat aja kan? kadang darat, kadang Kalau pesawat sampai ke Medannya berarti. di Kuala Namu. Oh, iya sampai ke Kuala Namu kan, ke Medan ke Kuala Namu. Ya Ya. Nggak kebetulan jauh dari rumah tuh. Hah? Nggak jauh dari Oh nggak jauh dari Kuala Namu. Pak, kalau adik jemput kalau sendiri dijemput naik motor, tibanya di belakang rumah. Iya. Oh gitu, masya Allah. Nggak Abi, apa namanya itu perasaan tuh jauh kali dari Kuala Namu ke Kalau Medan dari itu. Medan ya jauh Jadi lah. masya Allah tempo hari Abi, sudahlah itunya taksinya yang bawa itu apa namanya itu ada masalah ininya apa. Kalau ke Medan jauh. Jauh kali lah. Kalau dulu kan Polonia jauh, kalau Kuala Namu Kereta iya. api sekarang. Kuala Namu aduh jauh masya Allah. tapi kalau memang ke di kota Medan di dekat lapangan Benteng mending naik kereta api. Kereta api. Oh gitu ya. Kereta api kan ujungnya di dalam itu, Bi. Di dalam Kuala Namu. Di Oh. iya gitu tuh apa mentok memang di dalam. Oh di Kuala Namu itu ya Iya, kereta? bener. Buka langsung di terminal keberangkatan. Nggak ngerti Abi. Paling cuma jalan 200 meter. Oh, dekat ya. Memang kepala apanya tuh mentok di dalam, masuk ke dalam. Oh, Desainnya memang gitu deh. nggak tahu itu. Tapi memang lumayan mahal, 100.000 gitu.